Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini Miss akan memberikan satu materi layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi bidang belajar, yaitu tentang jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, bagaimana sih jadwal kegiatan sehari-hari yang baik? Dan bagaimana cara kita membuat jadwal kegiatan sehari-hari agar rencana-rencana yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita simak penjelasan Miss berikut ini ya. Yang pertama, Miss akan masuk dulu pada pengertian jadwal. Nah, di sini jadwal adalah daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Nah, sedangkan jadwal kegiatan sehari-hari merupakan daftar atau tabel yang berisikan rencana-rencana kegiatan sesuai dengan pembagian waktu yang sudah ditentukan sehingga dapat mengatur kegiatan seseorang dengan baik. Jadi, jadwal kegiatan itu adalah berisi rencana-rencana kegiatan yang akan anak-anak lakukan agar nantinya anak-anak tidak melupakan rencana apa yang akan anak-anak lakukan. Nah, lalu bagaimana sih cara menyusun kegiatan sehari-hari? Nah, di sini Miss punya beberapa tips untuk menyusun kegiatan sehari-hari. Yang pertama, itu ada notebook. Nah, anak-anak seharusnya membeli notebook ya, atau buku catatan kecil yang anak-anak gunakan sebagai catatan harian nantinya. Nah, tidak perlu yang mahal, cukup yang sederhana dan bisa menulis waktu berupa tanggal, hari, dan catatan kecil lainnya. Yang kedua, yaitu menulis notebook. Nah, tulislah kapan saja anak-anak bangun, kapan anak-anak akan bekerja, kapan anak-anak akan belajar. Nah, sebelum istirahat di malam hari, alangkah baiknya anak-anak menulis jam berapa besoknya anak-anak bangun, agar secara sadar anak-anak telah memperingatkan otak untuk bersedia bangun di jam tersebut. Jadi sebelum tidur, ada baiknya anak-anak menuliskan rencana kegiatan esoknya yang akan anak-anak laksanakan ya. Selanjutnya ada letakkan notebook di samping kita atau di dekat kita. Letakkan buku catatan atau notebook di samping kita atau di tempat yang sering kita melihatnya setiap hari. Ketika anak-anak ingin pergi, anak-anak akan mudah mencarinya. Nah, hal ini juga menghindari buku itu agar tidak tercecer di mana-mana, sebab buku itu adalah gambaran keseharian kita. Jadi anak-anak harus meletakkan buku catatan anak-anak di dekat anak-anak ya, supaya buku itu terlihat dan anak-anak bisa membaca apa saja isi rencana atau kegiatan anak-anak sehari-hari. Selanjutnya ada atur jam alarm. Cobalah untuk mengatur jam alarm kita sebagai penanda kita siap untuk melaksanakan aktivitas. Usahakan 10 menit atau 15 menit sebelum memulai aktivitas. Jadi, untuk mengatur alarm ini, anak-anak harus menyetel alarm bisa di HP atau di jam alarm anak-anak agar kegiatan yang anak-anak lakukan tepat waktu dan sesuai dengan waktu yang telah anak-anak tentukan. Selanjutnya, berikan checklist tiap agenda. Maksudnya di sini, anak-anak harus memberikan centang atau cross-check setiap agenda yang sudah terlaksana, sehingga anak-anak bisa lebih siap ke agenda selanjutnya. Contohnya, kalau anak-anak misalnya memiliki 10 kegiatan dalam satu hari, ketika anak-anak sudah menyelesaikan 4, anak-anak harus mencentang atau memberikan cross-check pada kegiatan yang sudah terlaksana. Misalnya, anak-anak memiliki kegiatan yaitu membantu orang tua. Jika membantu orang tua sudah selesai, anak-anak bisa memberikan checklist atau cross-check pada kegiatan tersebut sehingga anak-anak bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Lalu ada membiasakan menulis jadwal kegiatan sehari-hari. Nah,
jika anak-anak mampu menjalankan kebiasaan menulis jadwal kegiatan sehari-hari seperti ini, akan banyak manfaatnya bagi diri anak-anak. Pribadi anak-anak akan lebih disiplin, semua akan tertata rapi dan hidup lebih menjadi terarah. Namun sepertinya di zaman yang modern ini, sudah banyak yang tidak menuliskan lagi kegiatan-kegiatannya di buku catatan. Tapi, anak-anak bisa menuliskan catatan atau kegiatan sehari-hari anak-anak di notebook handphone anak-anak. Sehingga di notebook itu anak-anak bisa selalu mengingat kegiatan sehari anak-anak. Oke, jadi Miss punya beberapa contoh jadwal kegiatan sehari-hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, inilah contoh jadwal kegiatan sehari-hari yang Miss buat dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Silakan disimak baik-baik ya, karena nanti Miss akan memberikan anak-anak tugas membuat jadwal kegiatan sehari anak-anak, contohnya seperti ini. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Miss tentang materi hari ini ya. Nah, jika ada yang ingin didiskusikan, mari kita bahas di Google Meet. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!